Tahun 1943, tanah air masih di bawah kekuasaan Jepang. Mereka datang dengan janji manis, namun dengan maksud tersembunyi. Jepang kini memerlukan pasukan lokal untuk melawan sekutu dan memperkuat kekuasaannya. Maka dibentuklah tentara sukarela pribumi. Sungguh ini jebakan. Pasukan dari Jepang sudah tersebar, tetapi kita kekurangan pasukan di Jawa. Pulau ini harus kita pertahankan. Kita butuh banyak tentara, lebih banyak tenaga. Mereka pribumi harus kita latih, latihan yang keras, disiplin, agar mereka tidak bisa berontak. Tapi kita beri mereka harapan. Katakan pada mereka bahwa mereka melawan untuk Asia, bahwa mereka berjuang untuk tanah air mereka. Kita beri nama besar pembela tanah air, PETA. Warga sekalian, watashi wa konomachi no seijo, Yama Kawada. Berdiri di sini bukanlah untuk bercanda dan bukan pula sekedar janji manis. Berdiri di sini adalah simbol tanggung jawab. Saya ada di sini untuk melindungi kota ini. Jangan takut, jangan menyerah. Hasil ditentukan bukan oleh kata-kata, tapi oleh tindakan. Mirai no tamani Yoroshiko onegai shimasu. Jalan jongkok. Lari. Kalau tidak mampu, pulang ke desa. Lihat, semua ini cuma latihan awal. Pelan-pelan kita gali ilmu. Ya, San. Suatu hari nanti senjata ini milik bangsa kita. Kalian ini tentara atau kerbau? Lebih keras lagi, keras senjatamu. Latihan ini keras dan soal fisik, tapi juga melatih mental kita. Mereka ingin kita lelah Supriyadi, bukan hanya tubuh kita, tapi semangat kita. Tapi aku rasa kita bisa lebih dari ini. Hati-hati Raden, bicaramu bisa berbahaya. Banyak mata yang mengawasi kita. Kak, ini dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam pemberontakan bawah tanah. Mereka menyebarkan selebaran-selebaran. Mereka ingin satu hal, pemberontakan. Pemberontakan, bukankah ini terlalu cepat? Tapi seandainya jika terjadi, maka kita harus bisa mengatasinya. Aku yakin kita pasti bisa melakukannya. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Ingat kalian, kita tidak hanya dilatih untuk mati, tapi kita juga dilatih untuk hidup dengan martabat. Mungkin peta milik Jepang, tapi semangat yang kita bawa adalah milik kita. Aku rindu kampung halamanku. Tiba-tiba rumah jadi jauh sekali rasanya. Sabar, ingat tujuan awal kemerdekaan. Banyak yang patah semangat, tapi Supriyadi Komandan Peta Blitar melihat potensi perlawanan. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Latihan dari peta hanya sekedar permukaan. Ada yang lebih dari itu. Kita
lambat, kita harus bergerak lebih cepat. Kita punya peluang. Jepang tidak tahu bahwa kita mulai bergerak. Peta adalah bagian dari permainan besar ini. Kita harus berhati-hati. Mereka bisa kapan saja menghancurkan kita jika tahu rencana kita. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Kak Supriyadi, kami baru mendapat kabar bahwa nama Soekarno dan Hatta semakin sering dibicarakan. Para pemuda sudah siap mendukung kalian. Mendukung untuk menyerang Jepang. Itulah saatnya, kemerdekaan bukan hanya sekedar harapan, tapi juga kewajiban yang harus kita perjuangkan. Peta hanyalah sebuah simbol, rakyatlah yang menentukan nasibnya. Kawan, tanggal 14 Februari, tepat pukul 2, kita ambil alih markas Jepang. Kita tancapkan merah putih. Siap, Komandan. Api dada tak akan pernah padam. Semoga semesta mendukung. Malam ini bukan lagi malam latihan. Malam ini, malam kita memilih, tunduk atau bangkit. Jepang menyuruh kita membela tanah air ini demi mereka. Tapi tanah ini milik kita. Sudah lama kita hidup dalam bayang penjajahan. Saatnya kita rebut kehormatan kita. Jika kita gagal, kita mati. Tapi jika kita diam, kita akan mati sebagai budak. Aku pilih mati sebagai pejuang. Apa yang kalian lakukan? Kembali ke barak. Ini pemberontakan. Tanah ini milik kita. Kita yang menentukan nasibnya, bukan kalian. Supriyadi, di mana kau? Pemberontakan itu gagal, namun semangatnya tak pernah mati. Supriyadi menghilang menjadi simbol perlawanan. Dan meski Blitar hancur malam itu, api kemerdekaan sudah terlanjur menyala. Tidak ada jalan kembali, hanya ada satu tujuan, yaitu merdeka. Supriyadi menghilang, tapi bukan perjuangan kita. Blitar boleh dibungkam, tapi rakyat tidak akan diam. Kami semua telah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian telah membuka jalan. Sekarang tinggal siapa yang berani melanjutkan. Raden. 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 Kita kalah. Tapi tidak hancur. Kita jatuh. Tapi suara kita terlalu besar untuk dibungkam. Semangat para pejuang muda menjadi bara yang menyebar. Satu demi satu rakyat bangkit, dan
Dan saat Jepang mulai runtuh karena kekalahannya di medan perang, bangsa ini sudah siap mengambil takdirnya. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration. Ini dia. Jepang sudah jatuh. Mereka akan kalah. Kita harus segera bergerak sebelum Belanda kembali. Tunggu, jangan gegabah. Jepang memang sudah runtuh, tapi kita tak boleh terjebak. Siapa yang akan memimpin? Bagaimana caranya? Soekarno dan Hatta sudah di dekat. Golongan muda ingin mereka memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. 2 bom, 2 kota hancur, dan 1 peluang terbuka. Kekalahan Jepang bukan hanya tragedi dunia, tetapi juga celah sejarah. Celah kecil di mana sebuah bangsa bisa menyelipkan harapan. Proklamasi akan segera dikumandangkan. Jangan biarkan semangat kita padam. Dunia harus tahu bahwa kita bangsa yang merdeka. Besok pagi, Bung Karno dan Bung Hatta akan membacakan proklamasi. Tugas kita adalah menjaga acara penting itu agar berjalan dengan aman dan lancar. Tapi kita tidak boleh lemah. Belanda bisa saja datang kembali. Coba merebut apa yang kita raih. Kita harus bersiap dengan segala kemungkinan. Benar, Hasan. Teks ini kunci, singkat, jelas tanpa embel-embel. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Besok pagi kita tak perlu izin siapapun lagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. airku, tanah tumpah darahku.
sekarang aku berdiri jadi pandu Dari peta Dara Supriyadi, naskah proklamasi hingga janji jutaan jiwa, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan warisan untuk dijaga. kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia